Shalom Bapak Ibu yang merayakan Imlek 2573. Sekalipun di tengah serangan COVID-19 varian Omicron tidak mengurangi sukacita keluarga, kiranya Tuhan melimpahkan kesejahteraan, kasih, rahmat, kesehatan, dan berkat-berkat yang melimpah buat kita semua. Kami, keluarga besar The Johan Family, mengucapkan Kyung Hee Seung Yen, Kyung Hee Pak Chai. Tuhan Yesus memberkati. Jadi jangan lupa berfoto Imlek. Saya tahu ini kemungkinan besar ibu-ibu di sini di bawah komando Tante Mehwa biasanya urusan Imlek. Dan memenuhi kami dengan hadirat-Mu. Roh-Mu terus bermanifestasi di tengah-tengah kami. Adakan kesembuhan, pemulihan, anugerah, kasih, dan buka mata hati kami untuk mengerti akan isi hati-Mu. Ajarkan kami jalan-jalan kehidupan, dan bawa kami berada pada tempat-tempat yang tepat, di mana waktu-waktu terbaik, pilihan-pilihan hidup yang terbaik Kau adakan bagi setiap kami. Biar generasi garis keturunan kami adalah orang-orang hidup berkenan kepada Tuhan. Dimulai dari hari ini kami dan sisi keluarga kami datang mencari wajah Tuhan. Berkati kami dengan roh hikmat, pengertian dan pengenalan yang benar akan Engkau. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau saya tidak keliru, sudah 2 tahun lamanya perjumpaan terakhir kita di ibadah di gereja GBI Sungai Yordan ini. Senang sekali bisa melihat Om Marsudi dan Tante sehat. Bapak Ibu yang terkasih masih lengkap. Haleluya. Lihat kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan melalui Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai yang ke-49. Injil Lukas pasal 24 mulai ayat 36 sampai yang ke-49. Demikian firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka. Sama-sama. Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapakah kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabahlah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sama-sama,
dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Sama-sama katakan amin. Keadaan ini mestinya terjadi juga pada kita hari ini, waktu-waktu ini, terutama di tahun 2022 ini. Yang pertama adalah damai sejahtera Yesus harus ada di hati. Kalau kita tidak memiliki damai sejahtera, yang terjadi adalah hidup penuh kekejutan. Hidup jantungan. Ada banyak hal yang membuat jantung ini bisa berdetak keras, kekhawatiran, ketakutan. Dan kalau kita tidak punya damai sejahtera, Tuhan Yesus, kita akan hidup ketakutan. Mendengar cerita ini, mendengar cerita itu. Padahal di altar GBI Sungai Yordan ini 2 tahun yang lalu, Tuhan pernah membuka sebuah pewahyuan, pengertian dari penglihatan dan nubuatan. Kalau Bapak Ibu masih simpan dan masih dengar pesan itu, dikatakan pada waktu itu tentang ulat-ulat. Saya yakin masih banyak yang ingat. Apakah yang disampaikan Pak Johan 2 tahun yang lalu tergenapi? 100%, katakan kiri kananmu, pesan nubuatan roh tergenapi. Jumlah kematian manusia di dunia dalam 2 tahun ini mencapai angka seluruh dunia 5,59 juta jiwa. Jadi munculnya penguasa tertinggi setan itu memakan kematian hampir 6 juta jiwa di dunia. Total kematian di bangsa kita di Indonesia, kira-kira sampai hari ini dalam kurun waktu 2 tahun ini mencapai 144 ribu jiwa. Banyak sekali. Tidak sedikit di antara kita. Ada keluarga, ada relasi, ada teman, ada banyak yang sekitar kita. Hari ini tidak ada lagi bersama kita. Jarak hidup dengan jarak mati begitu dekatnya. Jadi kalau hari ini Tuhan masih memberi nafas hidup, ada sekitar kita, di dekat kita, orang-orang yang kita sayangi. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan kesempatan lagi. Sebab hari-hari ini tidak ada yang bisa mengukur kematian. Tidak ada yang bisa memberi tips, metode-metode dan cara efektif lewat kerohanian, lewat medis, lewat kepandaian, lewat paranormal, apapun menolong siapapun hari ini. Saya baru bicara dengan Pak Tantra. Minggu depan saya ada pelayanan di BSD. Saya punya rencana mengembalikan sebuah buku karya tulis seorang teman yang bertobat dari agama seberang. Pernah duduk di sisi saya beberapa tahun yang lalu ketika Tuhan suruh saya pergi kuliah lagi. Pak Tantra berkata, Pak Johan enggak tahu. Saya berkata beberapa bulan ini enggak sempat komunikasi. Yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Kira-kira 6 bulan yang lalu. Saya terkejut. Di tempat ini. Saya mendengar kabar seorang rekan pelayanan, rekan sejawat meninggal dunia karena COVID. Apakah di antara Bapak Ibu selama 2 tahun ini ada yang terserang COVID? Ada. Apakah Bapak Ibu meninggal dunia? Belum. Kalau meninggal dunia nggak mungkin kebaktian di sini. Betapa bersyukurnya kita ketika seluruh dunia mengalami serangan ulat-ulat, penguasa tertinggi setan, kita mengalami sedikit Tuhan izinkan. Dan hari ini lihat kiri kananmu. Katakan, Tuhan mengasihimu. Karena damai sejahtera Tuhan Yesus itu ada. Kita tidak perlu lagi hidup penuh prasangka, kata kitab suci. Tidak usah merancangkan, mesti kesana kemari, takut ini, takut itu, mesti begini, begitu. Sudahlah. Aku begini, kamu begitu. Sama saja, kayak lagu aja ya. Sudahlah hari-hari ini cukup makan, cukup pakai, cukup tidur. Ada suami di sisi, ada istri di sisi, ada orang-orang yang kita sayang, ada teman-teman, ada saudara seiman. Katakan kiri kananmu, cukuplah.
Terus Pak, depositoku yang banyak mau diapain? Biarkan saja. Yang berbunga teruslah berbunga. Yang berbuah teruslah berbuah. Yang tidak ada, minta kepada Bapa di sorga. Dia akan memelihara engkau, dia akan menyediakan segala yang engkau perlu. Dan tahun 2022 ini saya mau mengulangi pesan Tuhan. 2 tahun yang lalu Tuhan berkata bahwa akan muncul ulat-ulat. Ulat-ulat yang saya lihat di alam roh. Korbannya 5,59 juta jiwa di seluruh dunia meninggal dunia. Di tahun 2022 ini saya juga melihat ulat-ulat lagi munculnya dari dalam bumi. Apa perbedaannya? Perbedaannya kalau di alam roh, sesuatu yang kita tidak bisa prediksi. Tetapi kalau dari dalam bumi, berarti jaraknya sangat dekat dengan kita. Permulaan Januari tahun 2022, bencana mulai masuk pertama kali di bangsa kita lewat tanah Papua. Anak-anak rohani dari tanah Papua mengirimkan videonya, kami melihatnya tercengang. Mulai dari longsor lumpur, kemudian diikuti banjir bandang. Puluhan bencana. Bahkan yang selama ini kita dengar tentang puting beliung itu di bangsa-bangsa lain, hari ini sudah datang di bangsa kita. Artinya, dunia semakin tua, kesulitan hidup tambah banyak. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Dan di tahun 2022 ini Tuhan juga pesankan pelayanan malaikat Tuhan kembali buka aksesnya. Anak-anak Tuhan harus pakai pelayanan ini. Jangan ragu-ragu mempraktekkan pelayanan malaikat mulai tahun 2022 ini. Kesulitan hidup, kesusahan, dan keterbatasan kita semasa-masa pandemi ini, praktekkan pelayanan malaikat. Biarkan tangan Tuhan menolong bagian-bagian hidupmu yang kau tidak sanggup. Baik itu urusan keluarga, baik itu urusan bisnis, baik itu urusan apapun di dalam hidup, praktekkan pelayanan malaikat. Kalau tidak mempraktekkan pelayanan malaikat, mungkin Pak Johan hari ini hidupnya sudah sebatang kara. 19 Desember tahun 2020, keluarga De Johan dalam perjalanan menuju ke tempat-tempat panti jompo, panti asuhan di kilometer 163, mobilnya tiba-tiba stangnya mengunci ketika direm berputar-putar, kemudian berguling-guling terbalik, dan akhirnya menghantam tiang tanda kilometer itu, buk-buk terbalik. Mobilnya dalam keadaan terbalik. Kalau tidak ada malaikat datang, kalau Tuhan tidak mengirim pala malaikat, itu mobil kalau berhenti di tengah jalan, habis. Kalau Tuhan tidak menatang anak-anaknya beberapa hari sebelumnya di tempat yang sama, mobil juga dalam keadaan terbalik, 4 orang meninggal dunia. Tapi keluarga saya, lihat hari ini. Boleh saya minta yang keluarga saya, anak-anak saya boleh bangkit berdiri. Ini mereka yang mengalami musibah kecelakaan maut ada di tengah-tengah kita. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Lihat bagaimana pelayanan malaikat begitu efektif menjagai anak-anak kita. Kuncinya apa Pak Johan? Kuncinya satu, ketaatan. Tanpa ketaatan tidak mungkin ada mukjizat. Ketika saya ada di kota Kudus, malam sebelum keluarga berangkat, Tuhan membisiki saya. Nak, saya berkata, iya Tuhan. Suruhlah anak-anakmu memberkati papamu yang merupakan opah bagi mereka. Seorang papa di rumah saya yang berusia kira-kira 76 tahun. Saya berkata, bagaimana memberkatinya Tuhan? Tuhan berkata, apa yang ada pada anak-anakmu sebelum berangkat, berkati. Lalu saya bertanya, apa makna ini Tuhan? Tuhan berkata, firman-Ku berkata, setiap orang yang berbakti kepada orang tuanya, lanjut usianya. Berarti umurnya panjang. Saya tidak nyangka bahwa sedikit persembahan yang diberkati ke papa, ternyata itu menjadi alasan Tuhan untuk menopang keluarga. Kalau Bapak Ibu mengalami hati seperti hati saya ketika saya pergi melihat mobil itu, ada satu tas putri saya bulat, tas itu ada di dalam mobilnya. Dan Roh Kudus berkata, nak, kalau aku tidak menjagai anak-anakmu, engkau bisa bayangin hatimu melihat tas dan kemudian keluargamu ada di dalam tanah.
Jadi hari ini, damai sejahtera Tuhan Yesus harus memerintah di dalam hati kita. Kalau itu tidak memerintah, kita akan memiliki banyak sekali kehidupan yang tidak jelas arahnya, tidak jelas tujuannya, berputar-putar di padang gurun 40 tahun hanya untuk kesia-siaan. Kalau kita tidak memiliki damai sejahtera Yesus memerintah hidup kita, setan akan masuk menggoncangkan keluarga. Akan terjadi benturan. Dan ketika terjadi benturan, akan muncul sisi manusia kita lebih besar. Yang tua berkata, kurang ajar itu yang muda. Yang muda berkata, yang tua nggak ngerti. Akan ada banyak alasan untuk saling menyalahkan. Tetapi kalau damai sejahtera Yesus memerintah, kita akan memilih kasih Yesus. Tidak penting siapa yang benar, yang penting Yesus dimuliakan lewat hidup kita. Perdamaikan diri, perdamaikan keluarga. Ini pesan Tuhan di tahun 2022, di mana seluruh dunia, kata Tuhan, akan memerah lagi. Dari Belgia kirim kabar ke kami, dalam minggu ini jumlah yang terinfeksi Omikron itu mencapai 60.000 jiwa. Beberapa bangsa-bangsa di dunia juga sedang mengalami kekalutan. Bahkan beberapa teman yang ada di Amerika berkata sudah nggak kebendung. Bahkan pemerintahan Amerika mengirimkan 1.000 nakes dari militer untuk mensupport sipil. Sementara kita di Indonesia kelihatannya adem, ayam. Karena orang Indonesia suka makan ayam. Ya, maka di sini adem ayam. Ada satu hal yang menarik yang saya alami minggu ini. Anak-anak saya berkata begini, ini tahun ke-11 istri saya sudah tidak bersama saya. Jadi sudah cukup lama sekali hidup seperti ini dan tiba-tiba anak-anak saya yang 1 tahun lagi akan selesai kuliah, akan jadi sarjana-sarjana hukum. Mereka berkata, "Pa, ayo kita ke tanah kelahiran Papa, ke kota Bangka Belitung." Saya ada rasa takut, trauma dan sakit untuk hal-hal yang meskipun berpuluh tahun lamanya tetap aja cinta dan kenangan itu terlalu kuat dan membekas dan melebihi maut. Saya ada satu ketakutan, tapi beberapa hari belakangan ini Tuhan mendesak saya dan berkata, pergilah nak, pergilah nak, pergilah. Saya masih punya seorang mama mertua yang berusia 83 tahun di kota Blinju, Bangka Belitung. Saya juga punya seorang paman yang tidak punya istri, yang masa mudanya didedikasikan kerja untuk sebenarnya menopang keluarga sampai lupa berkeluarga sendiri. Lalu saya putuskan untuk, oke Tuhan, saya bawa anak-anak minggu depan ini untuk pulang ke Bangka Belitung. Lalu saya bertanya sama Tuhan, untuk apa saya ke Bangka Belitung? Yang pertama Tuhan pesankan saya untuk ziarah. Ziarah ke pusara nenek moyang. Di sana ada nenek saya, ada orang-orang yang dulu berjasa dalam hidup saya. Lalu saya tanya, apakah hanya untuk ziarah Tuhan? Tuhan berkata tidak. Lalu tiba-tiba Tuhan membawa suatu penglihatan masa muda saya. Jadi waktu saya masih SD, SMP itu saya suka ikut orang-orang tua itu di tempat pemakaman. Itu kalau kita pergi ke tanah leluhur kelahiran saya itu kalau setiap musim cengbeng, musim sembayangan, kuburan, itu suka ada yang opa-opa tua pegang tongkat keluar. Jadi barang-barang sesembahan kuburan biasanya ada ayam, ada daging, ada kue. Biasanya keluarga-keluarga cukup berada itu nggak mau ambil sesudah sembayang. Nah, opa-opa tua ini, Cik Melen tahu tuh dipanggilnya sukung kalau nggak salah. Suka bawa tas dan mengambil perbekalan ini. Di masa saya masih muda, masih kecil dulu saya suka ikut orang tua yang suka katanya amal. Jadi ada tempat penampungan yang dipanggil Longinbuk. Longinbuk itu dalam bahasa Indonesianya adalah rumah buat orang-orang yang tua renta. Rumputnya itu tinggi-tinggi setinggi kepala saya, jadi kita suka masih kecil tuh nebasin. Tuhan kasih saya lihat penglihatan itu.
Lalu saya nggak ngerti maknanya. Semalam kira-kira jam 12 malam seorang teman dari Amerika berkata, saya minta maaf, saya itu sebenarnya udah lama tapi saya nggak tahan lagi. Saya mau nitipkan sedikit berkat, dikit aja katanya, untuk titipkan ke panti jompo dan panti asuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Saya dalam pelayanan nggak terpola dan terbiasa minta-minta. Sama sekali saya belum pernah minta-minta. Hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bertukar. Ikan goreng yang ada pada Bapak Ibu titipkan pada Yesus. Dari Pak Johan saya akan keluarkan sebuah buku. Buku ini pernah dipaksa Tuhan menyelesaikannya 4 laptop hancur. Dan ketika belum selesai Tuhan berkata harus selesai bulan ini. Februari 2 tahun yang lalu saya selesaikan. Anak-anak Tuhan support. Banyak sekali yang terlibat di dalamnya dan mengalami hal-hal yang mengerikan. Saya publish pertama di Jawa Timur Februari 2 tahun yang lalu, sebulan kemudian COVID merebak se-Indonesia. Lalu di masa COVID Bu Angel bertarung iman, Bu Angel berkata anak-anak Tuhan udah waktunya menghargai Yesus, gak main-main lagi. Dan ini buku karya mahal sekali, dijual waktu itu. Berapa satunya Bu Angel? Di online dijual waktu itu? 250.000, harga yang mengerikan sekali. Yang lebih mengerikan lagi, anak-anak Tuhan beli satu bayarnya nggak hitung nanti transfer sesukanya. Tapi barusan saya duduk dan kemudian tadi saya sempat ke kamar kecil, di kamar kecil Tuhan membisiki saya. Khusus buat keluarga besar GBI Sungai Yordan. Buku ini tidak dijual. Karena uang Bapak Ibu tidak sanggup membeli buku karya Tuhan. Tetapi kita buat pertukaran. Ikan goreng yang ada di Bapak Ibu, berapapun yang Tuhan gerakan nanti tukarkan dengan buku. Kalau Tuhan gerakan 5.000, tukar dengan 5.000. Berapapun Tuhan gerakan tukar, semua hasil pertukaran ikan goreng dengan seizin Om Marsudi dengan tante. Berkatnya saya bawa pulang ke Bangka untuk tabur kolongin buk. Bawa ke panti-panti asuhan. Saya berharap kebaikan ini akan jadi pembatas. Karena pesan Tuhan jelas sekali di tahun 2022 ini. Harus 7-8 bulan kita bersembunyi. Saya tidak tahu apakah di start bulan Januari ataukah menunggu masa seperti momen yang lalu akan masuk Maret lagi. Masa ini akan segera tiba di tengah-tengah kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, siapkan diri baik-baik. Sesaat lagi akan datang lagi masanya seperti tahun 2020. Akan terjadi lagi pembatasan sana, pembatasan ini, tidak boleh itu. Akhirnya kita terpaksa sembunyi di rumah. Kabar terakhir yang saya terima semalam, beberapa wilayah kita di Jakarta, termasuk tempat kami Kelapa Gading, mulai masuk zona kuning. Beberapa area, lebih dari 5 area sudah masuk zona merah. Jadi ibadah-ibadah yang kita hari ini terima bisa tatap muka seperti ini. Ini karena ada damai Yesus di tengah-tengah kita. Amin. Jadi mari Bapak Ibu nanti sisihkan ikan gorengmu. Tidak usah batasi. Kalau Tuhan berkata kasih 200 rupiah, kasih 200 rupiah. Tidak usah sungkan. Kekristenan tidak boleh hidup dirasa sungkan. Dan Yesus berkata, apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Karena kita punya banyak hitungan. Tidak habis-habisnya berhitung di dalam hidup ini. Marilah hari ini kita melepaskan semua hitungan. Belajar untuk meraih iman. Dan buku yang nanti Bapak Ibu dapat simpen baik-baik. Karena ketika saya menyelesaikan tulisan disertasi di tahun ini, saya perlu tumpukan buku yang tinggi sekali. Di mana toko buku hampir semuanya tutup, toko buku rohani. Sisa 1-2 toko buku yang buka. Mau pergi ke sana sini tutup. Akhirnya saya korek semua lemari rohani saya buka. Dapat tumpukan buku, begitu dibuka bukunya menguning semua. Puji Tuhan, isinya tetap fresh. Kertasnya menguning, isinya fresh. Dan saya temukan sebuah peringatan Tuhan yang keras sekali. Iman harus disandarkan pada ketaatan firman. Jangan lagi
Iman karena mendengar, iman karena melihat, iman karena kata orang. Iman 100% harus disandarkan taat pada firman. Itulah iman kekristenan tertinggi, paling berkualitas di dalam hidup. Dan ketika kita mencapai itu, Tuhan berkata, engkau dapat memindahkan gunung. Dan nilainya hanya sebesar biji sesawi. Engkau dapat menghadik penyakit. Engkau dapat memindahkan bencana dan menghentikan bencana, kata Tuhan. Iman dimensi inilah yang Tuhan mau ajarkan di tahun 2022 ini. Mari praktekkan itu. 2 tahun ini saya mendoakan banyak sekali rekan-rekan hamba Tuhan senior yang sakit COVID. Saya terkejut ketika mereka menghubungi dan berkata, Pak, minta waktunya. Doakan Pak. Saya bertanya, ada masalah apa? Kami sekeluarga COVID Pak. Dan puji Tuhan sampai hari ini rekan-rekan sejawat tersebut masih hidup, sehat dan terus melayani Tuhan. Ini sudah nggak waktunya kita pasang merek lagi. Saya lebih senior, kamu lebih muda, kamu lebih tua, atau nggak usah lagi. Karena kematian nggak pilih umur hari-hari ini. Hari ini adalah sudah selayaknya kita satu dengan yang lain saling menguatkan. Nggak usah takut, nggak usah sungkan lagi. Kalau Tuhan gerakan apa, ini udah waktunya di akhir zaman. Anak-anak Tuhan kembali pada masa pencurahannya. Amin. Yang kedua dikatakan dengan jelas sekali di dalam Lukas, kita ulangi ayat 45, dikatakan begini. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Pikiran yang dibuka Tuhan. Kalau pikiran tidak dibuka Tuhan, orang tua ngomong anak-anak nggak mau terima. Orang tua maksudnya baik buat anak, anak nangkepnya buruk. Dan anak selalu berpikir, papa, mama itu kuno. Nggak gaul. Dan ada banyak di antara kita juga ketika orang nggak terbuka pikirannya. Yang satu berkata, nggak usah takut, ngapain takut? Ini kejadian nggak jauh dari tempat kita, perbatasan Jakarta. Teman saya cerita gini. Ketika ada sekelompok gereja libur, mereka ibadah online, ada hamba-hamba Tuhan bilang, wah penakut, payah. 2 minggu kemudian pendeta yang ngomong payah, kena COVID meninggal dunia. Sudah nggak ada kesempatan lagi untuk sesumbar hari ini. Hari ini setiap kita mulailah berhenti untuk ngurusi orang lain, menghakimi sesama, usil. Mata dan hati ini mesti dijaga di hari-hari akhir ini. Ada di antara anak-anak Tuhan bilang begini, wah jangan vaksin. Vaksin itu produknya antikris. Lihat Pak Johan, saya 2 kali vaksin Pfizer. Apakah sudah jadi antikris? Saya masih yang sama. Dan nyanyinya, aku masih seperti yang dulu. Karena Tuhan mencari yang lalu. Mencari orang yang mencintai Yesus. Ini tubuh. Mau diisi apapun nanti akan nyatu dengan bumi. Sumbernya dari debu. Yang penting hatimu. Bapak Ibu pernah baca firman. Menemukan Yesus memandang ke kas. Di sini ditaruh di belakang. Ditaruh di belakang. Dan ketika kita masukkan, Yesus mandang, dicatat di dalam Injil. Ada janda tua memasukkan sedikit uang. Lalu mengapa Injil harus mencatat bahwa janda tua itu memberi yang terbaik? Mengapa begitu? Padahal kan dia beri sedikit. Yang lain-lain kan ngasihnya banyak loh. Karena Tuhan melihat hati, bukan lihat uang kita. Jadi sadarilah di dalam kekristenan ini minder tidak berharga. Di dalam kekristenan ini gengsi tidak berharga. Di dalam kekristenan ini yang berharga hatimu di hadapan Tuhan. Karena itulah kitab suci berkata ketika pikiran mereka dibuka. Mereka mengerti kitab suci. Mau sampai kapan kita hidup hari ini di muka bumi? Ini pertanyaan yang mesti kita jawab.
Mau sampai kapan kita hidup di muka bumi? Sampai hari ini. Dan ketika kita menumpuk harta ngengat dan berkarat, kita timbun di rekening kita, di deposito kita, di brankas kita. Untuk apa semua itu? Umur manusia rata-rata di muka bumi hari ini 50 sampai 80, maksimal 90 tahun. Kalau Bapak Ibu tidak mau menghargai hidup di hari tua, tidak mau mengelolanya menurut pengaturan roh dan firman, engkau kesusahan di hari tuamu. Buat apa nanggung kesusahan dan sementara semua tanggungan itu tanpa engkau kelola dengan hikmat. Yang salah bukan Tuhan. Tuhan sudah memberi kita berkat. Kita tidak bisa mengelolanya. Dan ketika kami melihat segala sesuatu menurut kacamata Tuhan, 2 tahun ini, Tuhan memelihara hidup. Di tengah kesulitan hidup, di tengah banyak kesulitan dan badai, tsunami keuangan yang hebat melanda dunia 2 tahun ini. Bapak Ibu, saya tidak tahu ada yang ngalami atau enggak. Karena banyak di antara kita yang memang diberkati 2 tahun ini dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Profit perusahaan terus hebat. Bisnis terus hebat. Sementara di luar sana, saya terima banyak konseling yang mengerikan sekali. Bahkan Desember tahun lalu, Tuhan kasih saya mendengar sesuatu. Ketika ada satu hamba Tuhan senior, panutan buat gereja-gereja Tuhan dalam parenting. Panutan dalam bisnis, panutan dalam anak-anak. Hebat sekali. Dan ketika dia sedang berbicara, Tuhan datang ke saya dan berkata, "Nak, tanya ini." Saya lihat Tuhan suruh saya nanya sesuatu yang sensitif. Saya berkata, "Enggak Tuhan, nanti nyinggung perasaan hamba ini dan nanti rekan-rekan doktoral sana jadi bingung." Lalu keluarga masuk, dengar saya sedang dengar suatu suara audio. Mereka berkata, "Pak, Om, Pak, itu suara hamba Tuhan ketawanya ketawa stres ya?" Jadi di keluarga kami kalau dengar sesuatu itu yang dilihat bukan tawanya, isi kandungannya. Saya bilang nggak tahu. Tapi Tuhan suruh tanya ini cuma kok rasanya ndak enak nanya. Lalu saya berdoa, "Tuhan kalau ini daripadamu, biar tanganmu yang menyingkapkan untuk kami belajar." Tiba-tiba di akhir sesi, Tuhan sudah mengetuk pintu. Bukalah pintu, dia akan makan sehidangan dengan kita. Ini Bapak Ibu harus ingat, ini profetik nih, ada yang ketuk pintu. Kalau bukan Tuhan gak mungkin ada yang ketuk pintu. Karena tertulis harus muter pintu depan. Katakan haleluya. Dalam 2 tahun, ini pesan Tuhan buat kita. Jangan andalkan uang. Jangan pegang kekuatan finansial mamon. Dalam 2 tahun, rekan sejawat ini, habis bisnisnya. Habisnya tidak tanggung-tanggung. Sudah habis. Masih utang 30 miliar. Itu habisnya ratusan miliar, karyawan terpaksa dibubarkan, aset dijual. Setelah semua selesai, sisa pegang uang. Katanya cukup hidup untuk 3 bulan saja. Saya pernah mengalami ini lebih parah dari ini. Di tahun 2002, William Serrat lahir. Jadi bukan sesuatu yang mengejutkan. Yang mengejutkan adalah, kok bisa dalam 2 tahun ratusan miliar habis sekejap. Ini Tuhan pesan buat kita. Pikiran ini harus terbuka. Jangan tertutup. Karena kalau tertutup, pada waktunya kesusahan besar masuk dalam hidup. Jadi apa yang ada pada kita, kelolalah dengan bijaksana. Titipan Tuhan semua itu. Apalagi tahun 2022 ini Tuhan pesankan, pohon yang tinggi akan ditebang. Sementara yang rendah, yang mungkin tinggal tunggulnya, tapi yang berkualitas akan diangkat dalam sekejap. Di tahun 2022 ini, akan ada banyak keajaiban Tuhan terjadi. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Lukas 24 ayat 49. Mari kita baca sama-sama bagian yang terakhir. Lukas 24 ayat yang ke-49.
Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang ketiga, Tuhan Yesus ingin semua kita diperlengkapi Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus. Ini masanya seluruh umat Tuhan belajar mendengar suara Tuhan. Jangan bergantung lagi iman sama siapapun, hamba Tuhan manapun, bagaimanapun. Kembalilah mulai belajar mandiri. Kalau ada mentor rohani mendampingi engkau, tetapi jangan bergantung. Tetapi mulai belajar mandiri, mendengar suara Tuhan. Uji segala sesuatu, menangkan segala sesuatu. Kelola dengan bijaksana, dan mari, jadilah orang-orang besar Tuhan di akhir zaman. Penutup dari pesan Tuhan tahun 2002 ini adalah ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Semua anak-anak Tuhan kunci yang utama adalah kasih. Kalau ada di antara keluarga kita yang bertikai, berbenturan selama 2 tahun ini, cepat pemberesan. Jangan tunda, jangan tunda. Semua hal tidak ada yang benar di hadapan Tuhan kecuali Tuhan saja yang benar. Dengan punya kerendahan hati dan memegang kasih, pemulihan keluarga, kunci dari pintu-pintu kesempatan Tuhan. Pemberesan. Mantu dengan mertua paling banyak bertikai 2 tahun ini. Pemberesan. Besan sama besan paling susah sehati tahun ini. Pemberesan. Masih ada waktu sebelum Omikron masuk, buka meja makan untuk kembali silaturahmi. Kalau kurang rasanya, ajak Umar Sudi, kalau masih kurang ajak Pak Johan. Masa-masa ini jangan tunda lagi. Saudara dengan saudara, pemberesan. Ini waktunya. Karena sekali pintu penghakiman, pintu kematian terbuka, semua nggak ada kesempatan lagi. Kalau masih ada bagian-bagian ini, cepat selesaikan. Cepat selesaikan. Dan untuk mengalami kematian itu gampang sekali. Pagi-pagi benar di penghujung tahun lalu, Desember 2021, tiba-tiba Roh Kudus berkata pada saya, "Nak, lihat pohon manggamu. Oleh karena tiupan angin besar, karena hujan turun melambai-lambai dan mengganggu lalu lintas. Ambillah kursi, ambillah golok, dan tebanglah." Dan ketika saya mulai nebang, plok 1 putus, plok 2 putus, ketiga putus, tiba-tiba kursi itu seperti ada yang pegang dari belakang. Dan dari belakang dipegang berasa digoyang-goyang. Dan setelah digoyang-goyang, kiraan badan saya bergoyang, saya sedang pegang golok. Menyelamatkan diri supaya golok gak menyentuh badan ini, saya tahan seperti ini, kaki saya kuplak. Jatuh. Jatuhnya dalam keadaan 3 jari mestinya patah. Membiru semua. Saya berpikir, wah, kecil hal seperti itu. Setelah saya bangun duduk, jari saya tidak bisa gerak dalam keadaan tertekuk masuk ke dalam. Saya berpikir, wah, patah. Tapi Tuhan berkata, "Nak, itu bukan daripadaku." Saya merasakan ada suatu aliran perlindungan penyertaan Tuhan. Dalam keadaan sakitnya luar biasa. Dalam keadaan membiru-birunya lebih mengerikan. Saya tetap berjalan. Dan saya berkata, ini daging, ini tulang. Sebagaimana komitmen bersama Tuhan. Selama masih bisa jalan dan bergerak, tidak akan berhenti dan tidak akan batalkan pelayanan. Saya tetap doa tutup tahun. Meskipun harus duduk di sofa, supaya kaki ini tidak sakit sekali. Saya berjalan, ada beberapa keluarga-keluarga dalam Tuhan bilang, "Pak Johan ronsen aja Pak, jangan-jangan sudah patah-patah di dalamnya." Saya bilang, Tuhan menyertai. Kalau nasihat kita yang memilih, tapi ada anak Tuhan yang transfer uang sebesar 1 juta dan berkata, "Ini buat Pak Johan periksa kaki." Oleh karena sudah dipaksa lewat jalur uang, saya pergi ronsen dan hasilnya. Saya tidak nunggu besok-besok, saya ikut masuk sama yang tukang ronsen. Saya bilang, "Mas, izin." "Opo Pak?" "Saya numpang ngintip sedikit." "Oh ya boleh sini Pak." Dia bawa saya masuk. "Ini kaki Bapak, ini kaki."
foto yang bagian dalam itu mahal Bapak Ibu. Jadi foto luar kayak gini gratis pakai handphone. Lihat pemandangan Imlek kita. Habis ibadah jangan lupa foto-foto. Gratis. Kenapa? Krek. Cakep. Bagian dalam tuh cuma putih-putih doang. Itu sekali cetret. 780.000 harganya. Cuma ngelihat tulang-tulang doang lagi. Di bingkai juga nggak kelihatan kalau nggak disinari. Jadi jangan lupa berfoto Imlek. Saya tahu ini kemungkinan besar ibu-ibu di sini di bawah komando Tante Mehwa biasanya urusan Imlek. Gitu ya Tante. Kalau ndak ada lu, ndak rame. Sungai Yordan selalu dapat yang terbaik dari Tuhan. Saya kembali ingatkan dan pendengarkan suara Tuhan. Satu Jakarta banyak gereja. Ini suara ketulusan seorang abdi Tuhan. Gereja yang terbaik ada di Jakarta masih ada pada GBI Sungai Yordan. Suara ini bisa diuji, bukan karena saya dapat PK besar dari om sama tante. Sama sekali nggak pernah harapkan seperti itu. Tetapi roh Tuhan di tempat ini tinggal tetap. Dan saya mendengar sepanjang perjalanan suara Tuhan dimensi bahasa Betawi. Where's Andi? Where's Andi? Where's Andi? Saya dengar suara itu dari tadi. Maka kami duduk di belakang 10 menit, tiba-tiba saya lihat mobil Tante Sari masuk dengan Om Marsudi. Suaranya berganti. Mana Andi? Mana Andi? Mana Andi? Kalau Tuhan sudah pilih seseorang, dia pasti ikuti sampai orangnya takluk. Saudara buat apapun, kekacauan buahnya. Di luar pilihan Tuhan, sebaiknya kita jangan buat pilihan. Dan ini pesan nubuatan terakhir buat yang bernama Andi. Di pundakmu lah kebesaran GBI Sungai Yordan ini akan dikembalikan pada generasinya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya ingat satu pujian. Pujian ini pernah saya nyanyikan di sini ketika macet di mana-mana ketika hendak datang pelayanan. Mari masuk, mari masuk. Mari kita angkat tangan sama-sama, kita menghadap di tata kasih karunia Bapa. Kita naikkan pujian ini, kita undang Yesus masuk lagi ke dalam hidup kita. Sama-sama, mari masuk, mari masuk. Masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang. Kaum wanita saja, kaum pria berdoa. Mari masuk.
Bapak-bapak saja, kaum pria nyanyikan, yang kaum wanita berdoa. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang saja, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Engkau lihat tangan-tangan dari umat-Mu yang terangkat di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mohonkan belas kasih Tuhan. Buka pikiran umat-Mu saat ini. Hingga dengan terbukanya pikiran, telinga rohani terbuka, mata rohani terbuka, mata hati terbuka. Seluruh umat-Mu bisa mengerti kitab suci, bisa mendengar pesan-Mu secara langsung lewat tuntunan Roh-Mu. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Dimensi pelayanan malaikat yang Kau percayakan bagi kami semua mulai hari ini. Hati kami semua akan mendengar akan suara-Mu. Kami dengan ketaatan penuh akan melakukan perintah-perintah-Mu. Pemulihan keluarga lebih dulu. Kami akan lakukan perbuatan-perbuatan kebaikan dimensi kasih ini. Tidak pentingkan lagi siapa yang benar, siapa yang salah. Kami akan restorasi keluarga kami di hadapan Tuhan dan sesama. Hingga ketika Kau menemukan setiap kami terangnya kembali bersinar di hadapan-Mu, maka mezbah persembahan kami Kau kenang. Maka dimensi pelayanan malaikat yang Kau percayakan, maka semua anak-anak-Mu tinggal tenang dan aman. Sekalipun dunia bergoncang, kami berpegang kepada Tuhan. Kami pasti dipelihara Tuhan. Kami pasti dilindungi Tuhan. Kami dan seisi keluarga kami aman di dalam naungan kepak sayap-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan kembali kami naikkan pujian ini sebagai untayan syukur kami. Masuklah ke dalam hati kami, semakin besar dan penuh bagi setiap kami. Sama-sama mari masuk, mari masuk. Saya kembalikan. Shalom Bapak Ibu yang merayakan Imlek 2573. Sekalipun di tengah serangan COVID-19 varian Omicron tidak mengurangi sukacita keluarga, kiranya Tuhan melimpahkan kesejahteraan, kasih, rahmat, kesehatan, dan berkat-berkat yang melimpah buat kita semua. Kami, keluarga besar The Johan Family, mengucapkan Kyung Hee Seung Yen, Kyung Hee Phát Chai. Tuhan Yesus memberkati.